وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ويا جماعة مسجد جبل نور yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqamah di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita di atas tauhid, al-iman dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, menjalankan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan i'tiqad aqidah ahli sunnah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan yang semuanya diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali yang satu, yang di dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, atau al-jamaah, atau di dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka yang menjalankan agama seperti aku dan para sahabatku melakukannya pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita ahli sunnah senantiasa melihat bagaimana tata cara beragama para as-salaf dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti mereka di dalam menjalankan agama al-Islam. Dan di antara pemahaman yang diajarkan oleh para as-salaf as-salih, generasi terbaik umat Islam, adalah i'tiqad, keyakinan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqidah ahli sunnah senantiasa memuliakan mereka dan tidak membicarakan kekurangan yang terjadi di antara mereka. Dijelaskan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Al-Fitan yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman di dalam kitab Sahih Muslim, dan telah dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih beliau yang telah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya tentang Kitabul Fitan, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman yang menimpa umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Yang mana fitnah-fitnah tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa setiap manusia. Bahkan di dalam beberapa riwayat kata Rasulullah, tidaklah ada sebuah fitnah melainkan masuk ke dalam setiap rumah orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh para ulama yang hidup di zaman ini, di antaranya seperti media sosial atau gadget yang dimiliki oleh seseorang menjadi fitnah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan benda tersebut. Dia bisa mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan dari satu benda yang kecil saja. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, di antaranya di akhir zaman ini seperti apa yang dimiliki oleh seseorang, yang dia bisa mencari segala sesuatu yang dia inginkan, baik itu yang baik atau yang buruk, yang halal ataupun yang haram, dari satu alat yang dia miliki. Dan banyak fitnah atau ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpa umat manusia di akhir zaman, di antaranya banyaknya pembunuhan. Kita melihat di belahan dunia di zaman ini banyak terjadi pembunuhan. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dekatnya waktu, masa. Kita tidak terasa melewati sebuah masa, tapi berlalu begitu saja dengan cepat.
yang disebutkan oleh Rasulullah, an yataqarabaz zaman, yang namanya zaman terasa dekat sekali, cepat berlalu, dan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para orang-orang terdahulu yang hidup di zaman dahulu, para al-ulama, hidup mereka singkat tetapi banyak kebaikan yang mereka buat. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, umurnya hanya sekitar 40 tahun saja tetapi meninggalkan karya yang besar yang dibaca dan dipelajari terus oleh umat Islam sampai akhir zaman. Kita mengetahui Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullah tentang keutamaan atau prinsip-prinsip dasar agama Islam di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian syarah Sahih Muslim juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan diteliti oleh para ulama. Ketika dibagi hasil karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan umur beliau yang hanya 40 tahunan saja, maka dalam sehari beliau menulis sampai puluhan lembar, kata para peneliti al-ulama yang meneliti tentang kehidupan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan itu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qabul yang diberikan kepada Al-Imam An-Nawawi, diterima oleh semua manusia. Para umat Islam dari mazhab manapun pasti mengetahui karya Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan karya beliau yang besar diantaranya adalah syarah Sahih Muslim yang sering dibacakan di dalam majelis kita. Dan di pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman dan syarat-syarat atau tanda-tanda adanya hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang setiap hari kerjanya mereka membolongi tembok yang menutupi mereka, yang ditutup oleh Dzulqarnain, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, meminta bantuan penduduk sebuah negeri untuk menutup bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini supaya tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka ditutup dengan cairan besi. Kemudian cairan besi tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mengeras dan menutupi mereka sampai hari ini. Dan di akhir zaman mereka akan keluar karena mereka setiap hari melobangi terus tembok yang menutupi mereka. Kata Rasulullah, telah terbuka seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hari ditutup terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suatu hari mereka mengatakan, insyaallah kita lanjut besok lagi mau melobangi tembok ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menutup lagi lubang yang telah mereka buat dari pagi hingga sore hari, sehingga mereka bisa keluar dari dalam tembok yang mengurung mereka dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah Ad-Dajjal. Setelah fitnah Ad-Dajjal selama 40 hari menguasai seluruh muka bumi ini, bahkan tidak ada yang beriman kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ad-Dajjal. Dan di pembahasan yang sebelumnya, seorang pemuda yang dibunuh oleh Ad-Dajjal yang paling yakin bahwasanya Dajjal itu adalah Dajjal dan bukan Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca olehnya. Dan ini keutamaan ilmu al-hadis yang sampai akhir zaman terus dibaca oleh umat manusia. Mereka membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Isa alaihi salam dan membunuh Ad-Dajjal. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan tidaklah Ya'juj dan Ma'juj ini, bangsa yang besar ini, melewati sebuah sungai, melainkan setelah dilewati oleh mereka menjadi kering sungainya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Pemimpin yang paling depan dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj melewati sebuah sungai, kemudian pasukan yang terakhir dari Ya'juj dan Ma'juj meninggalkan sungai tersebut,
maka sungai tersebut sudah kering, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking besarnya kerusakan yang dibuat oleh mereka. Dan di lanjutan hadis ini disebutkan ketika keburukan telah menjadi umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semuanya. Ditanya oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita ada orang-orang saleh? Ya, kata Rasulullah, "Na'am idza kathura al-khabath." Kalau keburukan banyak telah mengalahkan kebaikan, maka semua ini menjadi sebab dihalalkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud di sini keburukan di sini adalah al-fusuq, kefasikan, al-fujur, kedurhakaan, atau az-zina. Di riwayat yang lain disebutkan az-zina, al-muradu az-zina wa qila auladuz zina, kata Imam An-Nawawi. Di antara tafsir al-khabath, na'am idza kathura al-khabath, ya, kalau keburukan telah banyak, meskipun ada orang-orang saleh di antara manusia, masyarakat tersebut, Allah binasakan juga. Di antara arti keburukan di sini adalah kemaksiatan, perbuatan zina, anak-anak zina, wal-zahir annahu al-ma'asi mutlaqah. Tetapi dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, arti yang lebih beliau pegang adalah kemaksiatan secara umum dan semuanya saling melengkapi. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman banyak terjadi perzinahan, banyak muncul keluar anak-anak zina, meskipun anak-anak zina di dalam fikih Islam tidak menanggung dosa kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan sehingga menghasilkan anak-anak zina. Tetapi di akhir zaman hal itu menjadi umum, hal itu menjadi mungkin dianggap hal yang biasa saja, dan sudah kita dapati di akhir zaman ini, nasallallahu alaihi wal afiyah, keburukan-keburukan tersebut. Maka kewajiban para orang-orang saleh untuk senantiasa menyampaikan kebaikan, mencegah keburukan, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab suatu kaum. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita semua karena banyaknya istighfar umat Islam. Meskipun banyak terjadi kemaksiatan, keburukan, tetapi tetap dikalahkan dengan perbuatan baik, amal saleh yang dilakukan oleh umat Islam, istighfar mereka yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid kita dipenuhi oleh kaum muslimin yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena adanya orang-orang saleh tersebut, jamaah yang memenuhi masjid-masjid yang melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan sebuah kaum karena keburukan yang dilakukan oleh mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surat At-Taubah, ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab manusia selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah. Maka para pelaku maksiat masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya orang-orang saleh yang hidup di antara mereka yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dekat Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda kiamat berikutnya, Allah membalikkan sebuah kaum yang akan mendatangi Ka'bah. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi imam, memimpin salat di antara umat Islam yang ada di Al-Masjidil Haram ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda bahwa di antara tanda hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan pasukan tersebut ketika mereka telah sampai di sebuah wilayah di dekat Al-Masjidil Haram, di dekat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya oleh para sahabat, di antara mereka ada yang tidak termasuk ke dalam pasukan tersebut, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka. Ketika mereka mendatangi Baitullah untuk beribadah, maka
mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka tersebut. Ini di pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian di bab yang ketiga dijelaskan babu nuzulil fitani kama waqi'il qatr. Bab turunnya fitnah-fitnah Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seperti tetesan-tetesan hujan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang pasukan yang akan menyerang Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ada orang-orang yang terpaksa ikut ke dalam pasukan tersebut. Ada orang yang tidak mengetahui urusan pasukan yang akan menghancurkan Al-Ka'bah, menyerang Al-Ka'bah tersebut. Tetapi mereka semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sesuai dengan niat mereka. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya wa fi hadzal hadits min al-fiqh at-taba'ud min ahli adh-dhulm wa at-tahdhir min mujalasatihim wa mujalasati al-bughati wa nahbihim min al-mubtilin li'alla yanaluhu ma yu'aqabuna bihi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis tentang pasukan yang akan dibolak-balikan oleh Allah ketika akan menyerang Al-Ka'bah adalah kewajiban manusia untuk senantiasa menjauhi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat keburukan, berbuat kerusakan. Bahkan hadis ini menyampaikan kepada kita tidak boleh kita duduk-duduk bersama orang-orang yang buruk. Wa mujalasatil bughat, duduk bersama orang-orang yang membangkang, memberontak, yang melawan penguasa dari kalangan kaum muslimin yang sah. Maka ini semua dilarang, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, supaya kita tidak terkena azab yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Dan akidah Ahlus Sunnah di dalam pembahasan terhadap penguasa, mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, tidak mendukung orang-orang yang memberontak, yang mengalahkan atau menggulingkan kekuasaan. Maka ini semua adalah hal-hal yang dilarang di dalam prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah senantiasa ketika kita membuka kitab-kitab klasik para al-ulama dari kalangan as-salaf, maka kita akan senantiasa mendapati kewajiban umat Islam untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk para penguasa, mendoakan supaya mereka menjadi orang-orang yang saleh. Karena sunnatullah di dalam kepemimpinan manusia pasti banyak kekurangan. Rakyat dengan mudahnya mengatakan si fulan tidak benar ketika menjadi pemimpin, si fulan tidak becus ketika menjadi pemimpin. Maka dirinya akan mengetahui ketika dirinya menjadi pemimpin tersebut. Kan banyak orang-orang yang mungkin mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Tetapi akidah Ahlus Sunnah senantiasa mengucapkan yang baik kepada para penguasa mereka. Apalagi mereka orang-orang Islam yang diangkat oleh orang Islam juga. Mereka masih nampak melaksanakan ketaatan kepada Allah, salat yang 5 waktu. Maka kewajiban Ahlus Sunnah untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk para pemimpin dan tidak boleh mendukung orang-orang yang berusaha membuat kerusuhan, kegaduhan di dalam negeri kaum muslimin. Dan ini di antara ciri-ciri orang-orang al-Khawarij yang senantiasa meniupkan isu supaya rakyat menjadi bergejolak sehingga tidak suka kepada para pemimpin mereka. Maka ini dilarang sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa tahdhir min mujalasatihim wa mujalasatil bughat. Diwaspadai untuk duduk bersama orang-orang yang menyimpang, yang zalim, orang-orang yang memberontak, yang kerjanya menjatuhkan wibawa para penguasa mereka. Dilanjutkan fitnah yang turun di akhir zaman seperti hujan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berikutnya dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullah pernah berjalan di sebuah benteng, di sebuah seperti benteng atau istana di sekitar kota Madinah. Dari An Usamah ibn Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala utumin min atamil Madinah. Rasulullah pernah menaiki sebuah benteng atau sebuah istana yang dikelilingi benteng pembatas seperti itu di sekitar kota Madinah. Maka setelah itu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang ikut, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat yang sedang aku lihat sekarang? Inni la ara mawaqi'al fitan hilala buyutikum. Aku melihat fitnah-fitnah jatuh di sekitar rumah-rumah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama waqi'il qatar, seperti tetesan-tetesan hujan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini terjadi di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashbih bi mawaqi'il qatri fil kathrah wal umum, diserupakan oleh Rasulullah fitnah tersebut seperti tetesan hujan yang menimpa rumah-rumah mereka karena saking banyaknya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia di akhir zaman. Bahkan para sahabat pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah-fitnah tersebut, wa annaha kathiratun ta'ummun nas, banyak dan mencakup banyak manusia ketika itu. Bahkan sampai akhir zaman, la tahtassu biha ta'ifah, tidak khusus hanya diberikan oleh Allah diuji dengan suatu fitnah pada suatu kaum, tidak, tetapi semua umat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Wa hadha isyaratun ila al-hurub al-jariyah bainahum. Dan hadis ini, kata Imam An-Nawawi, menjadi isyarat adanya peperangan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara pasukan para sahabat. Kawaqatil Jamal, seperti perang peristiwa Al-Jamal, terjadi antara pasukan Ali ibn Abi Thalib dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Terbunuh di dalam kejadian ini Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam, dua orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dari 10. Was-Siffin, dan perang Siffin antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang terbunuh di dalam perang ini diantaranya adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Wa maqtal Uthman, dan kematian Uthman radhiyallahu taala anhu, yang mana orang-orang Al-Khawarij menguasai kota Al-Madinah ketika itu, dan para sahabat yang hidup di zaman itu tidak ada yang bisa melawan. Dan para sahabat yang tinggal di Madinah diam, karena mereka mengetahui ketika mereka melawan maka akan muncul banyak keburukan yang besar. Para sahabat memahami ketika terjadi fitnah, huru-hara, maka kewajiban setiap muslim diam. Di antara hadis yang pernah saya baca di dalam pembahasan ini, ketika Allah menguji seorang hamba dengan fitnah, maka kewajibannya adalah diam di dalam rumahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti diantaranya wabah beberapa tahun lalu yang menimpa manusia di dunia ini, diperintahkan untuk diam di dalam rumah, tidak banyak keluar. Maka ini salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terhindar dari fitnah ujian tersebut. Dan ketika terjadi huru-hara, kekacauan, maka kewajiban manusia juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Maka para sahabat ketika terjadi pembunuhan terhadap Uthman, mereka semua menyelamatkan diri mereka karena mereka mengetahui ketika mereka melawan keluar maka akan habis diperangi oleh orang-orang Al-Khawarij yang menguasai Al-Madinah. Maka cukuplah Uthman yang menjadi korban di dalam peristiwa tersebut, dan para sahabat yang lainnya diam, mereka tidak bisa melakukan apapun.
Wa maqtalul Husain, dan kematian Al-Husain, anak dari Ali ibn Abi Thalib di Karbala. Yang Al-Husain dijanjikan untuk dibantu untuk diangkat menjadi khalifah, tetapi dihianati oleh orang-orang yang berada di wilayah Al-Kufah. Dan Al-Husain sebelumnya telah diwasiatkan oleh para sahabat seperti Abdullah bin Umar untuk tidak meninggalkan kota Al-Madinah. Tetapi Al-Husain dan keluarganya dan orang-orang yang setia kepadanya tetap memutuskan untuk pergi ke Al-Kufah karena beliau dijanjikan untuk dibantu, untuk diangkat menjadi Al-Khalifah. Maka para Al-Khulafa dari kalangan Bani Umayyah ketika itu melihat ini akan terjadi fitnah ketika nanti Al-Husain pergi ke Al-Kufah dan akan diangkat menjadi Khalifah. Akan ada dua kepemimpinan dan ini adalah fitnah. Maka Al-Khalifah dari kalangan Bani Umayyah ketika itu mengutus pasukan untuk mencegah hal tersebut, tetapi tidak diperintahkan oleh Khalifah ketika itu untuk membunuh Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Sehingga saya khalifahnya ketika itu adalah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Tetapi malah dibunuh oleh panglima pasukan khalifah tersebut, dan Yazid menangis melihat kepala Al-Husain dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepalanya dipenggal. Dan ketika itu Al-Husain tidak berniat untuk berperang, tapi berniat untuk hijrah ke Al-Kufah karena dijanjikan akan dibantu oleh orang-orang yang ada di Al-Kufah. Dan kata Anas bin Malik di dalam riwayat yang lain, aku melihat Al-Husain sangat mirip dengan Rasulullah SAW ketika kepalanya dibawa ke hadapan Al-Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, cucu Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Dan cucu Rasulullah ini dua-duanya akan menjadi pemimpinnya para pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam pembahasan yang telah lalu di dalam Fadail As-Sahabah. Dan orang-orang Ar-Rafidah Asy-Syiah sampai hari ini meratapi kematian Al-Husain. Mereka menyiksa diri mereka, melukai tubuh mereka, menampar wajah mereka, menyobek pakaian mereka, melukai dengan benda-benda yang tajam dalam rangka meratapi kematian Al-Husain. Dan ini semua dilarang di dalam syariat agama Islam karena Rasulullah SAW melarang seseorang meratapi kematian. Di dalam beberapa riwayat yang lain, seorang mayit merasa tersakiti ketika melihat keluarganya meratapi kematian mayit tersebut. Di dalam teks hadisnya diazab, tapi dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud diazab di sini adalah merasa sedih, merasa tersakiti juga melihat keluarganya yang meratapi kematian si mayit tersebut. Maka tidak boleh seorang di dalam agama Islam meratapi kematian keluarganya sampai menangisi dengan cara yang berlebihan, merobek-robek pakaiannya, meronta-ronta sampai pingsan. Ya, ini semua dilarang dalam agama Islam. Berbeda dengan orang-orang Ar-Rafidah Asy-Syiah, mereka semua melakukan hal tersebut, dan ini jelas menyelisihi apa yang diyakini oleh aqidah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fihi mu'jizatun zahiratun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah memiliki mukjizat, di antaranya mengabarkan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman yang menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah kepada Uthman di dalam hadis Fadail As-Sahabah, ketika Rasulullah sedang duduk di sebuah sumur bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah di malam hari keluar sendirian, diikuti oleh Abu Musa Al-Asy'ari secara diam-diam, dan diketahui oleh Rasulullah, maka diizinkan mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah duduk di
sebuah sumur di dekat Masjid Quba. Maka para sahabat yang lainnya akhirnya ikut mengikuti Rasulullah. Datang Abu Bakar minta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diizinkan dan kabarkan wahai Abu Musa kepada Abu Bakar dia dijamin surga. Kemudian datang lagi Umar. Kemudian dikabarkan oleh Abu Musa dan dijelaskan bahwasanya Umar juga dijamin surga. Datang lagi Utsman dan dikabarkan dijamin surga dan ujian yang akan menimpanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis di pembahasan yang sebelumnya dalam fadail as-sahabah, Utsman dijamin masuk surga dengan ujian yang berat yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Di usia 80 tahun lebih, sedang berpuasa Ramadan, sedang tilawah Al-Quran yang setiap hari selesai tilawah beliau radhiyallahu taala anhu, tapi diserang oleh pasukan Al-Khawarij, dibunuh secara beramai-ramai radhiyallahu taala. Maka dari hadis-hadis ini juga kita mengetahui matinya seseorang, akhir matinya seseorang bukan dilihat dari matinya tampaknya baik atau tidak, tetapi yang menjadi patokan adalah ketika dia mati, dia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Utsman bin Affan, meskipun secara nampak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya dengan ujian yang berat, dibunuh oleh banyak kelompok Al-Khawarij. Tetapi ketika mati dia sedang dalam keadaan taat kepada Allah, sedang berpuasa Ramadan, sedang tilawah Al-Quran. Maka ini adalah kematian yang baik, meskipun secara zahir, secara nampak tidak disukai oleh manusia yang melihat hal tersebut. Dan ini bukan tanda buruknya kematian seseorang. Tanda kebaikan seseorang di dalam kematiannya adalah di saat matinya dia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sebab matinya dengan cara-cara yang kita lihat tidak baik, seperti dibunuh, seperti dirampok, seperti kecelakaan dan sebagainya, nasallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia mati di atas ketaatan kepada Allah, berzikir, tilawah Al-Quran, sedang salat, maka ini semua adalah husnul khatimah, kematian yang baik. Hadis yang berikutnya kata Rasulullah, satakunu fitan, akan muncul banyak fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk tidak mendekati fitnah tersebut itu baik kata Rasulullah, lebih baik daripada orang yang berdiri mendekati fitnah tersebut. Wal qa'im fiha khairun minal mashi, orang yang berdiri tapi berdiam diri tidak mendekati fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berjalan mendekati fitnah tersebut kata Rasulullah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan mendekati fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berlari mendekati fitnah, ujian-ujian di akhir zaman. Wa man tasharrafa laha tastashrifu, siapa yang mendekati fitnah tersebut maka masuk ke dalam fitnah tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wajada fiha malja'an falya'udh bihi, dan siapa yang mendapati bisa berlindung dengan sesuatu maka hendaklah dia berlindung. Dan kita mendapati di akhir zaman ini Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan banyak fitnah, dengan banyak ujian. Di dalam beberapa riwayat di dalam kitab As-Sunan, di dalam kitab hadis As-Sunan, setiap umat Nabi dan Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah, dengan ujian. Dan fitnah atau ujian umat Islam adalah harta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu hadhihi al-ummati al-mal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat-umat nabi-nabi terdahulu diuji oleh Allah dengan suatu ujian, dan di antara ujian yang besar, yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah harta fitnah dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah
Siapa yang bisa berlindung dari fitnah tersebut, hendaklah dia berlindung. Allahumma hal ballagh, ya Allah, aku telah menyampaikan amanah ini, ya Allah. Allahumma hal ballagh, Allahumma hal ballagh. Bukankah aku telah menyampaikan ini semua kepada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadis saffain. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ketika aku dipaksa untuk masuk ke dalam salah satu dari dua pihak yang berselisih. Terjadi pembunuhan di antara kedua belah pihak tersebut. Dan aku dipaksa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabu'u bi ithmihi wa bi ithmik wa yakunu min ashabin nar. Ketika engkau dipaksa, maka orang yang memaksamu itu yang menanggung dosanya. Dan dosa yang engkau lakukan juga, dan orang tersebut masuk ke dalam penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwasanya orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan, maka tidak boleh bagi dirinya untuk mengikuti perintah tersebut atau berbuat syirik, maka ini juga dilarang. Seseorang dipaksa untuk melakukan kesyirikan, maka tidak boleh dia taat kepada perintah tersebut, atau dipaksa untuk membunuh, maka tidak boleh dia melaksanakan, diperintahkan oleh atasannya untuk membunuh, maka tidak boleh dia melakukan perintah tersebut. Atau untuk berzina, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti juga orang yang dipaksa diperintahkan untuk melakukan perzinahan, maka juga tidak boleh bagi orang tersebut untuk taat kepada perintah hal tersebut. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tentang fitnah yang menimpa dua pasukan dari kalangan kaum muslimin dan kebinasaan umat Islam karena sebab umat Islam yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari segala macam keburukan di dunia dan di akhirat, dan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat, mewafatkan kita semua di atas ketaatan kepada Allah, dan mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.